Sebagai pelajar, kita memang memiliki kewajiban untuk belajar. Dengan belajar, kita akan menambah wawasan ilmu kita, tetapi tak jarang di antara kita masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar. Tapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, yuk kita cari tahu sebenarnya apa sih motivasi itu. Nah, motivasi merupakan dorongan dalam diri individu. Lalu, motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar merupakan dorongan dari diri individu untuk mencapai tujuan belajar, misalnya seperti pemahaman materi atau pengembangan belajar. Lalu, fungsi motivasi belajar itu untuk apa sih? Nah, motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong, di mana ketika siswa yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar, tetapi siswa tersebut kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa keingintahuannya tersebut, siswa tentu terdorong untuk belajar. Selanjutnya, motivasi berfungsi sebagai pengarah, di mana motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan-perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu motivasi sebagai penggerak. Motivasi diibaratkan sebagai sebuah mesin pada suatu mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Begitu juga dengan motivasi. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Ternyata motivasi belajar memiliki dua macam loh. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini sebagai motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul akibat dari pengaruh luar, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau melakukan sesuatu. Berikut beberapa keuntungan jika kalian memiliki motivasi belajar yang baik. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas, karena mereka memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga mereka akan mencari tahu agar rasa keingintahuannya tersebut bisa terpecahkan. Keuntungan yang selanjutnya yaitu prestasi belajar yang baik, karena mereka tidak mudah cepat putus asa ketika mereka mendapatkan tugas-tugas yang sulit. Yang ketiga, memiliki sikap yang kritis. Mereka yang memiliki motivasi yang baik, mereka tidak dengan mudah ketika mendapatkan sebuah berita. Mereka akan mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Untuk meningkatkan motivasi belajar, berikut upaya yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, buat agenda belajar. Hal pertama, jika kamu ingin meningkatkan motivasi belajar, yaitu dengan membuat perencanaan yang jelas. Jika kamu belajar tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka kamu akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Yang kedua, pahami cara belajar kamu. Karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya kamu termasuk tipe orang yang belajar dengan menggunakan tipe auditory, kinestetik, atau audiovisual. Selanjutnya yaitu hindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Misalnya tidak bermain gadget, membuka sosial media, atau bahkan dengan menonton TV. Yang keempat, catatlah poin-poin penting dari materi yang telah kalian baca dengan rapi. Tujuannya agar kalian bisa lebih mudah ketika akan belajar. Dan yang terakhir, jangan lupa istirahat, karena istirahat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Karena tidak ada orang yang mampu belajar secara terus-menerus. Dengan beristirahat yang cukup, maka kamu bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali.